Selamat malam saudara, Anda menyaksikan Titik Pandang bersama saya Friska Clarissa. Kali ini kita akan membahas soal urgensi pembinaan ideologi Pancasila. Bicara soal derasnya serangan ideologi dari luar, aneka hoax, sara, dan juga berkembangnya paham-paham primordialisme yang mengutamakan kepentingan golongan, ini memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat memudarkan ideologi bangsa Pancasila. Lantas seberapakah urgensinya adanya penguatan payung hukum terhadap pembinaan ideologi Pancasila? Kita akan bahas malam ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir. Di sebelah saya sudah ada Pak Ahmad Basarah, Wakil Ketua MPR RI yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan. Selamat malam Pak Basarah. Selamat datang Pak Basarah. Di sebelahnya sudah ada Pak Arsul Sani, Sekjen P3 yang juga Wakil Ketua MPR RI. Selamat datang Pak Arsul Sani. Terima kasih Friska. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara soal pembinaan ideologi Pancasila, ramai ya beberapa waktu ini bicara soal rancangan undang-undangnya. Saya ke Pak Basarah dulu. Sebenarnya sepenting apa sih Pancasila ini kembali lagi dikuatkan pembinaannya dalam bentuk payung hukum? Iya Friska, pertama memang kami sangat menyesalkan dinamika politik dan hukum yang muncul pasca terjadinya kontroversi di tengah-tengah masyarakat kita akan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang kemudian dalam diskursus publik bahkan dalam beberapa aksi-aksi demonstrasi dan lain sebagainya seakan-akan keluar dari substansi permasalahan yang seharusnya menjadi kebutuhan lahirnya sebuah undang-undang untuk membina mental ideologi bangsa kita. Ya. Kemudian lembaga yang bertanggung jawab membina mental ideologi bangsa yang namanya BP7 tahun 1999 dibubarkan Friska. Di tahun 2003 revisi Undang-Undang Sisdiknas, mata pelajaran Pancasila yang saya di zaman Pak Arsul itu adalah mata pelajaran wajib. Kemudian dihapuskan dari mata pelajaran wajib. Jadi sejak tahun 98 sampai Pak Jokowi membuat UKPPIP tahun 2017 dan menjadi BPIP di tahun 2018, ada kevakuman pemerintah abai menjalankan tugas dan tanggung jawabnya membina mental ideologi bangsanya, sehingga akhirnya masuklah ideologi transnasional itu ke Indonesia. Baik yang liberalisme, kapitalisme, maupun juga yang ekstremisme agama. Kalau kita melihat survei soal intoleransi, anti kebinekaan, kemudian terorisme, kemudian gaya hidup bebas, narkoba, hedonisme, seks bebas, dan sebagainya dikampanyekan begitu masif. Begitu. Nah, situasi inilah yang kemudian akhirnya kita berpikir, oh ternyata negara perlu segera mengkoreksi kekeliruannya. Untuk abai selama 20 tahun tidak membina mental ideologi bangsanya, akhirnya Pak Jokowi memutuskan membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Akan tetapi BPIP yang muncul ini payung hukumnya adalah payung hukum peraturan presiden. Yang pada saat Pak Harto dulu membuat BP7, payung hukumnya juga adalah peraturan presiden. Maka ketika berganti presiden penggantinya bisa saja menganggap ini BPIP ini versinya Pak Jokowi. Maka saya tidak mau melanjutkan. Bisa saja perpresnya dicabut. Sama ketika BP7 dihapus. Ketika Pak Harto jatuh dulu. Nah kita tidak ingin tugas membina mental ideologi bangsa begitu penting ini, itu tergantung pada selera politik seorang presiden. Harusnya pembinaan ideologi Pancasila ini bersifat permanen. Itulah yang menjadi dasar munculnya gagasan memberi payung hukum undang-undang pembinaan ideologi Pancasila. Kami di MPR pada waktu itu, pada saat Pak Bambang berpidato memberikan dukungan. Untuk apa? Penguatan legal standing BPIP. Begitu. Nah, cuman yang jadi masalah ketika kemudian dibahas di balik DPR, muncullah rancangan undang-undang yang menurut kami bersifat ideologis politis. Di luar kebutuhan hukum sebuah undang-undang teknis membina mental ideologi bangsa. Kita sampai sana dulu, BPIP. Pak Basarah. Nah, agar tadi tidak jadi kontroversi lagi dengan adanya rencana payung hukum soal pembinaan ideologi Pancasila ini, apa yang jadi catatan kalau dari Pak Arsul? Ya, pertama saya menyambung dulu yang disampaikan Pak Basarah. Ketika negara pemerintah tidak secara khusus fokus dalam pembinaan ideologi Pancasila, maka sesungguhnya kemudian hanya kelompok masyarakat sipil, ya, ormas-ormas keagamaan yang melakukan peran-peran itu, ya, yang jelas saya lihat misalnya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, ya, maka misalnya di NU itu berkembanglah pemahaman tentang bahwa Pancasila itu, NKRI itu adalah kalimatun sawa, titik temu, ya, kemudian bahwa NKRI ini merupakan Darul Misak, negara kesepakatan. Di Muhammadiyah ada istilah Darul Ahdi was Sahadah. Darul Ahdi adalah negara yang merupakan konsensus nasional, ya. Nah, ini yang melakukan adalah justru elemen-elemen masyarakat, dalam hal ini ormas-ormas keagamaan. Nah, ini menurut kami memang tidak cukup.
Dalam soal ini pandangan kami di MPR, Pak Basarah, kami dan pimpinan MPR yang lain itu sepakat bahwa memang harus ada yang fokus terkait dengan MPR juga sudah melakukan tugas, tetapi kan tentu MPR punya keterbatasan, tidak bisa mencakup misalnya aparatur negara. Melaksanakan tugas sosialisasi. Betul. Ya, nah kemudian tadi pertanyaan Mbak Friska adalah tentu apa Pak? Untuk menghindari kontroversi. Untuk menghindari kontroversi. RUHIP itu nah, apa ya, saya Mas? melihat Catatan seperti ini, dari- undang-undang apapun, apalagi undang-undang sepenting katakanlah yang tadi disampaikan Pak Basarah itu nantinya dengan materi pembinaan ideologi Pancasila yang berfokus pada pemberian legal standing BPIP dan tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya, ini harus dibuka ruang dialog, ruang konsultasi publiknya, supaya tidak kemudian belum apa-apa sudah disuudoni, sudah diprasangka buruk lebih dulu. Nah, tapi saya yakin masyarakat kita itu pada dasarnya mayoritas, ya, saya tidak tahu apa ini mayoritas diam atau tidak. Ini adalah masyarakat yang toleran, yang sebetulnya kalau kita buka ruang-ruang publik, dialog-dialog, kemudian kita berikan pemahaman, itu akan terbuka juga pemikirannya. Tentu biasa ada bagian-bagian yang bisa diterima, disetujui begitu saja, ada juga yang disetujui tapi perlu dirubah, ada yang juga karena tidak disetujui, dicarikan kemudian alternatifnya. Tapi artinya bagi kami lah, bagi saya lah paling tidak arah ke depan itu kita buka ruang partisipasi masyarakat. Tapi Pak Basarah, Pak Arsul, gimana kalau kita mau masuk ke substansinya? Sementara di masyarakat soal persepsi apa itu RUU PIP yang sebenarnya dirancang ini belum clear betul. Nah, kita akan bahas ini, Pak Basarah juga Pak Arsul dan Anda saudara tetap bersama kami di Titik Pandang. Kami kembali usai jeda. Kembali di Titik Pandang, masih bersama saya Friska Clarissa dan juga Pak Ahmad Basarah serta Pak Arsul Sani. Pertanyaan saya tadi sebelum jeda, gimana mau masuk ke substansinya, diskusi soal substansi tadi, dialog publik, membuka dialog publik kalau pemahaman soal RUU PIP ini aja belum bulat betul. Nah, Pak Basarah, apa sih yang masih miss sebenarnya persepsi ini di publik? Ya tentulah belum bulat karena namanya saja masih rancangan undang-undang. Tapi mau dibahas aja udah jadi kontroversi. Atau bahkan draft rancangan undang-undang yang di dalam ketentuan di dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan, jika undang RUU itu adalah inisiatif DPR, maka kewajiban pemerintah adalah membuat daftar inventarisasi masalah. Saat pemerintah membuat daftar inventarisasi masalah, wajib hukumnya pemerintah mensosialisasikan dulu kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan, kritik, saran, dan masukan. Sebenarnya kalau dari segi prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah RUU Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila, sebenarnya baik DPR maupun pemerintah sudah on the track mengikuti prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan begitu. Nah, sehingga oleh karena itu dalam tanggapan publik, saran, masukan, itulah sebuah RUU yang dianggap tidak memenuhi asas legalitas, tidak memenuhi asas legitimasi dan lain sebagainya, diperbaiki. Nah, oleh karena itu saya katakan yang terpenting sebenarnya kita kembali kepada fokus apakah urgensi hadirnya rancangan undang-undang pembinaan ideologi Pancasila ini. Nah, tadi di awal Friska saya sudah jelaskan urgensi kenapa RUU pembinaan ideologi Pancasila ini perlu hadir untuk memayungi bangsa Indonesia dari segala macam sebuah serbuan ideologi transnasional yang masuk di Indonesia dan juga tugas negara melakukan pembinaan. Tetapi ada hal yang saya ingin berikan garis bawah. Mengapa perlu payung hukum selain Perpres? Ya, kalau Perpres itu kan domain presiden, politik hukum presiden, dan kita dulu punya pengalaman traumatik ketika
pembinaan ideologi bangsa pada era Orde Baru dulu mengalami satu fase indoktrinasi top down dan lain sebagainya sehingga sempat menimbulkan perasaan traumatik di tengah-tengah masyarakat kita. Dalam hal ini kita bisa bersetuju dengan pendapat-pendapat yang mengatakan semacam itu. Tapi bahwa keputusan Pak Harto membina mental ideologi bangsa melalui satu badan khusus itu satu keniscayaan yang tidak boleh diabaikan. Nah, mengapa dengan payung hukum undang-undang agar kekeliruan, kesalahan-kesalahan dalam melakukan pembinaan mental ideologi bangsa oleh pemerintah itu tidak terjadi lagi. Sehingga oleh karena itu pengaturan normanya dan juga pengawasannya dia melibatkan partisipasi masyarakat melalui lembaga perwakilan di parlemen. Jadi dengan kata lain, kalau dia dipayungi dengan payung hukum undang-undang, itu akan melibatkan partisipasi masyarakat secara luas, DPR bisa ikut mengontrol dan mengawasinya karena pembentukan normanya DPR terlibat, ketimbang pembinaan mental ideologi bangsa itu hanya dilakukan oleh pemerintah melalui payung hukum peraturan presiden. Nah, sekarang bagaimana caranya kembali kepada substansi? Bola sekarang ada di pemerintah. Karena pemerintah lah yang berwenang untuk membuat daftar inventarisasi masalah. Pemerintah kemudian sudah menunda pembahasan karena munculnya kritik, saran, pendapat dari berbagai masyarakat, dari Majelis Ulama Indonesia, dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Purnawiran TNI Polri dan sebagainya. Dengan arif dan bijaksana, pemerintah menunda pembahasan. Menurut hemat kami, waktu penundaan pembahasan ini adalah momen yang sangat baik untuk semua stakeholder ini kembali kepada fokus kebutuhan hukum apa yang diperlukan bagi pembinaan mental ideologi bangsa ini. Bagi kami setelah menyerap semua pandangan-pandangan stakeholder bangsa, saya kira semua bersepakat bahwa bangsa ini memerlukan payung hukum yang kokoh untuk tugas pembinaan mental ideologi bangsa Indonesia. Sehingga oleh karena itu kalau akhir-akhir ini muncul gagasan perlunya mengembalikan RUU HIP kepada kitoh awalnya. Saya sebut kitoh awal itu karena pada saat diumumkan oleh Ketua DPR tanggal 17 Desember 2019 menjadi prolegnas 2020, nama RUU ini masih ada kata pembinaannya. Saya pelajari di risalah rapat balik yang pertama, Pembinaan rapat ideologi panja balik yang Pancasila kedua masih ada RUU pembinaannya. Tapi di rapat balik yang ketiga hilang kata pembinaannya itu menjadi RUU haluan ideologi Pancasila sampai kemudian menghasilkan rancangan draft. Sekali lagi rancangan draft yang bersifat ideologis politis, menafsir sila-sila Pancasila menjadi sebuah norma yang akhirnya menimbulkan berbagai kontroversi di tengah masyarakat kita. Nah, oleh karena itu kekeliruan ini kita perbaiki, tapi jangan merubah substansi dan kebutuhan hukum yang diperlukan bagi bangsa ini atas lahirnya sebuah undang-undang untuk memayungi tugas pembinaan ideologi kepada bangsa kita sendiri. Pak Arsul kan pernah bilang ke P3 setuju asal pembahasannya fokus tadi untuk membahas pembinaan ideologi Pancasila. Poin-poinnya apa saja kalau dari P3 memang yang harus masuk dalam jadi undang-undang itu? Saya ingin sampaikan bahwa boleh dibilang di negara ini semua lembaga pemerintahan, non-kementerian, yang utamanya yang bertanggung jawab langsung kepada presiden itu boleh dikatakan sudah punya payung hukum undang-undang. Ya, meskipun tidak undang-undang khusus yang mengatur kelembagaan tersebut. Contoh misalnya BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dulu dengan perpres saja, ya. Tapi ketika pemerintah mengajukan RUU perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, itu justru kami di DPR mendorong agar BNPT ditingkatkan. Jadilah kemudian ada pengaturan tentang BNPT di sana. BNN, Badan Narkotika Nasional, ya, Badan Nasional Narkotika kita itu. Nah, itu juga ada di Undang-Undang Narkotika. Bahkan yang tidak langsung di bawah presiden, ya, ada lembaga perlindungan saksi dan korban. Itu di Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban juga diatur. Komnas HAM diatur dalam Undang-Undang HAM. Jadi hampir semuanya ada. Bahkan Pak Arsul, Kuartir Nasional, Arsip Nasional, ya, itu semua diatur dalam undang-undang. Jadi dalam soal itu kami termasuk P3 sepakat itu tidak masalah. Ya, karena itu boleh dibilang merupakan undang-undang teknis kelembagaan, memberikan legal standing, memberikan dasar hukum dalam level undang-undang ya kepada lembaga yang punya peran-peran
penting ya, baik yang sekarang ini telah dilakukan maupun yang akan terus dilakukan ke depan. Jadi itu tentu juga tidak hanya sekedar menyebut soal nama badannya, kan ada tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya. Nah, tadi yang disampaikan Pak Basara itu ya, kalau itu hanya pada level perpres, presidennya ganti, presidennya mungkin tidak merubah nama lembaganya, tetapi merubah tupoksinya dengan mudah ya, sesuaikan dengan, kalau saya pakai bahasa bebasnya, selera presiden lah ya, dengan kebutuhan presiden, bahasa politiknya kan akan seperti itu. Nah, ini yang sebetulnya kita ingin hindari ya, agar semuanya siapapun nanti yang memerintah, tapi concern terhadap pembinaan ideologi itu tetap ada pada level yang sama itu. Bicara soal tadi substansi lebih dalam lagi, ini kan masih jauh kalau tadi kata Pak Basara untuk undang-undang, masih draft rancangan undang-undang. Tapi bagaimana ini membumikannya, membumikan apa saja nanti yang akan jadi usulan yang ada dalam rancangan undang-undang ini agar tidak ada kontroversi lanjutan di masyarakat, tidak ada mispersepsi lagi di masyarakat. Tolong bumikan ini. Kita akan bahas ini tapi usai jeda di Titik Pandang. Payung hukum untuk rancangan undang-undang pembinaan ideologi Pancasila ini kan tujuannya tadi sudah disampaikan oleh Pak Basara, tapi bagaimana membumikan ini ke masyarakat agar tadi tidak ada beda persepsi, malah jadi pro kontranya semakin panas lagi. Pak Basara, tolong bumikan, tolong sederhanakan, sampaikan ke masyarakat sebenarnya apa-apa saja nanti yang hal-hal penting yang sebenarnya harus diatur dalam payung hukum itu, di dalam undang-undang itu. Tadi Pak Arsul sudah memberikan beberapa frame ya, tentang apa yang seharusnya diatur dalam materi muatan RUU ini. Karena nomenklatur RUU ini bernama RUU Pembinaan Ideologi Pancasila, maka batang tubuhnya ya harus berbicara tentang strategi pembinaan. Maka yang diatur di dalamnya adalah hal-hal yang menyangkut tugas, fungsi, wewenang, dan struktur kelembagaan dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila itu sendiri. Nah, ini yang saya kira waktu terbaik bagi kita semua dalam hal ini adalah pemerintah, karena pemerintahlah yang nanti memiliki wewenang untuk membuat daftar inventarisasi masalah, termasuk mengembalikan nama nomenklatur RUU ini menjadi RUU Pembinaan. Yang kemudian nanti setelah pemerintah susun dengan terlebih dahulu mendengarkan pendapat MUI, Nahdlatul Ulama, kemudian Muhammadiyah, Purnawirawan TNI Polri, dan seluruh stakeholder bangsa lainnya, setelah melakukan satu proses sosialisasi yang diperlukan sampai semua pihak merasa bahwa betul-betul RUU Pembinaan Ideologi Pancasila ini adalah kebutuhan hukum bagi bangsa Indonesia, barulah kemudian pemerintah bersama DPR membahas kembali. Sepanjang belum terjadi kesamaan persepsi di tengah-tengah masyarakat kita, terutama bagi stakeholder yang memang betul-betul sangat mencintai Pancasila ini lestari selamanya, bukan mereka-mereka yang memang tidak menginginkan Pancasila ini eksis di bumi Indonesia, maka kita wajib mendengar. Sehingga oleh karena itu bagaimana membumikan secara sederhana, maka prosedur hukumnya adalah pemerintah disosialisasikan lebih dahulu kepada stakeholder bangsa, diuji publikan atau disosialisasikan ya kepada masyarakat luas. Setelah masyarakat semua aware dan kembali kepada fokus kebutuhan hukum Undang-Undang Pembinaan Ideologi Pancasila ini, barulah dilakukan langkah hukum untuk menindaklanjuti prosedur pembentukan RUU ini menjadi undang-undang dengan pembahasan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Tapi beda nomenklatur bisa dipastikan bukan cuma ganti judul ya, tapi berbeda total dari rancangan undang-undang yang jadi kontroversi. Antara nomenklatur dan batang tubuh itu harus selaras. Jangan nomenklatur undang-undangnya bicara tentang pembinaan, tapi kemudian substansi muatan hukumnya atau batang hukumnya bicara tentang haluan ideologi. Haluan ideologi itu kan sebenarnya ranahnya kalau kita bicara prosedur pembentukan
perundang-undangan. Mungkin yang paling pas itu dibahas di TAP MPR. Mungkin kalau kita membahas GBHN nanti, kita membahaslah hal-hal yang bersifat filosofis itu secara bersama-sama. Tapi kalau sebuah undang-undang, dia harus bisa hal-hal yang mengatur, sifatnya mengatur teknis. Apalagi Pancasila sebagai grundnorm, sebagai falsafah dasar kita bernegara, dia kan pembentuk norma. Tidak mungkin sebuah pembentuk norma legalitasnya diatur oleh norma apalagi setingkat undang-undang. Itu namanya menurunkan derajat Pancasila dari grundnorm menjadi norma. Itu melanggar kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan, karena kita sudah sepakati bahwa di dalam pasal 2 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan adalah Pancasila sumber dari segala sumber hukum negara. Tidak mungkin sumber dilegalisir oleh sebuah norma hukum yang lahir dari sumber itu sendiri. Begitu, Friska. Oke, kalau sikapnya P3 gimana? Ya, jadi poinnya seperti yang tadi saya sampaikan pertama, ruang konsultasi publik, ruang diskusi publiknya harus dibuka seluas-luasnya, dan itu sejak awal. Nah, sejak awal itu sebetulnya itu teori yang memang bukan teori ya, ketentuan yang memang harus diterapkan untuk semua undang-undang. Ya, idealnya memang akan seperti itu. Bicara kalau idealnya itu, begitu. Ya, nah ini kan kita memang mau bicara kalau RUU katakanlah tadi yang Pak Basarah sebut nanti menjadi berjudul pembinaan ideologi Pancasila, ini kan memang kita bicara hal-hal yang ideal, ya, yang merupakan milik seluruh bangsa Indonesia, karena itu memang harus didengar. Nah, prosedurnya adalah kalau RUU itu inisiatif DPR dan DIM-nya dibuat oleh pemerintah, maka pemerintah dalam membuat DIM, ya, itu bisa lebih dulu mendengarkan. Tadi Pak Basarah sudah menerangkan. Sama juga kalau itu dari pemerintah, DIM yang membuat DPR, DPR juga mendengarkan lebih dulu. Tujuan yang baik tentu juga harus dengan cara yang baik. Iya, dengan arif. Terima kasih Pak Basarah, terima kasih juga Pak Arsul Sani. Kita akan bahas lagi lebih banyak pemahaman, dan semoga apa yang kita bicarakan ini bisa membumikan apa yang jadi tujuan dari pembinaan ideologi Pancasila ke tengah masyarakat. Saya Friska Clarissa menutup Titik Pandang kali ini. Selamat malam, sampai jumpa.